Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Misbahuddin dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh Hari Raya Idul Fitri terhadap inflasi pada sektor transportasi. Fenomena inflasi di bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang selalu dihadapi Indonesia. Biasanya inflasi terjadi ketika bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Situasi sebelum maupun sesudah Hari Raya Idul Fitri, konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Peningkatan konsumsi umumnya disebabkan oleh komoditas makanan, sandang, transportasi, dan sebagainya. Pemerintah memberikan gaji tambahan dan memberikan libur panjang bagi karyawan perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan harga permintaan barang dan jasa. Jika tidak diimbangi dengan permintaan yang cukup, maka akan meningkatkan harga barang dan jasa. Kenaikan harga barang dan jasa dikenal sebagai inflasi. Menurut Badan Pusat Statistik, indikator umum yang digunakan untuk mengatur tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen. Inflasi merupakan salah satu peristiwa ekonomi yang terjadi hampir di semua negara di dunia dan terus-menerus menjadi perhatian pemerintah. Masalah inflasi merupakan masalah makroekonomi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor penting yang berpengaruh pada variabel ekonomi makro pada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pada periode ini, sektor transportasi biasanya mengalami peningkatan aktivitas, terutama pada saat menjelang Idul Fitri, di mana masyarakat melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, sektor transportasi dapat mempengaruhi inflasi. Peningkatan permintaan transportasi seperti tiket pesawat, kereta api, dan bis dapat menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, adanya peningkatan aktivitas logistik dan distribusi barang dapat menyebabkan kenaikan harga pada beberapa produk tertentu. Oke, selanjutnya kami akan melakukan wawancara pada salah satu Pulbis yang berada di Tasikmalaya, yaitu Pulbis Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Umar dan di sini dengan Bapak Pak Ahmad Loden akan ada pertanyaan nih Pak seputar KMTT. Yang pertama, apakah ketika momen Lebaran ada peningkatan penumpang Pak di sini? Alhamdulillah, kemarin selama Lebaran kalau peningkatan penumpang nggak mungkin ke momen ya, karena mungkin negara harus mudik, tapi ya kalau harus mudik kita berbarengan dengan banyak gratis. Tapi kalau harus balik, alhamdulillah peningkatan cukup signifikan. Awal ini juga ada yang namanya mudik gratis juga ya Pak? Dari pemerintah kita kan dari arah barat itu banyak mudik gratis, jadi mengadakan mudik gratis. Otomatis ya penumpang satu geser ada yang gratis. Tapi kalau untuk harus balik mungkin tidak ada, dari pemerintah tidak ada harus balik gratis, nggak ada ya di alamiah. Yang kedua Pak, apakah momen Lebaran ini berdampak signifikan dalam kenaikan tiket itu? Kalau kenaikan kita kenaikan tiap jalur itu sebesar 15%. Jadi tidak serta merta dalam momen lebaran ini kita ambil keuntungan segitu. Jadi kita tetap memperhatikan bagaimana juga kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua lapisan masyarakat supaya berjalan. Jadi kenaikan target itu sebesar 15%. Berarti dari pihak itu tidak ketentuan kenaikan walaupun Lebaran ya Pak ya? Tidak serta Walaupun terjadi kenaikan lonjakan penumpang, ya. Kita tidak serta merta. yang terakhir Pak, kalau selama Lebaran ada tantangan khusus apa yang hadapi? Kalau tantangan itu banyak. Dari dalam hal ini itu prediksi pemerintah dari Bapak Presiden Jokowi 123 juta mudik lebaran ini. Jadi apalagi kita yang dari arah barat, kebijakan pemerintah melakukan one way di jalan tol, sehingga yang tadinya yang jalurnya banyak, kita ke arah sini mengecil. Berdampaknya di daerah jalur selatan itu kan dari mulai Cileunyi, Nagreg, Limbangan, Bandrek sampai Gentong itu terjadi kemacetan. Dan kalau tidak salah di H- berapa ya sampai macet total itu. Tapi alhamdulillah atas kerja keras dari Satlantas Polres Garut ataupun Polres Tasikmalaya Kota
kemacetan itu bisa terurai. Jadi kita kendalanya sih kita teknik di lapangan aja. Mungkin saking banyaknya kendaraan tadi, sehingga yang tidak tahu medan otomatis di perjalanan. Jadi di luar PKN itu paling macet yang segitu banyaknya ya Pak. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Di sini saya Muhammad Iqbal Siraj akan menyampaikan kesimpulan. Jadi peningkatan moda transportasi selama Lebaran, terutama transportasi darat serta udara, dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kenaikan jumlah penumpang atau pengiriman barang akan mendorong permintaan dan aktivitas ekonomi terkait seperti perhotelan, makanan serta minuman, dan juga sektor pariwisata. Lebaran merupakan waktu di mana banyak orang melakukan perjalanan untuk berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Dengan meningkatnya mobilitas, konsumsi juga cenderung meningkat. Orang-orang menghabiskan uang untuk tiket transportasi, akomodasi, makanan, belanja, dan kegiatan rekreasi lainnya. Ini memberikan dorongan tambahan bagi sektor retail dan sektor jasa lainnya. Peningkatan jumlah penumpang atau volume pengiriman barang selama Lebaran juga dapat memberikan manfaat bagi sektor transportasi. Perusahaan transportasi dapat mengalami peningkatan pendapatan karena tingginya permintaan layanan mereka. Namun, mereka juga perlu mengantisipasi lonjakan permintaan dengan memastikan ketersediaan armada yang cukup dan kualitas pelayanan yang memadai. Peningkatan modal transportasi selama periode ini dapat memperkuat konektivitas regional, menghubungkan berbagai wilayah dan membuka peluang baru dalam perdagangan, pariwisata, serta investasi. Hal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional secara keseluruhan. Demikian wawancara yang kami lakukan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.